Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan diberi kemudahan untuk menerima ilmu pada pagi hari ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen sangat diperlukan sekali bagi manusia, terutama pada pandemi COVID seperti ini. Misalnya untuk cuci tangan, untuk mandi, atau untuk membersihkan. Jadi manusia sangat membutuhkan sabun dan deterjen. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami proses pengolahan sabun. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan juga mampu untuk memahami proses pembuatan deterjen. Sabun atau dengan rumus kimia RCOONA. Sabun merupakan hasil reaksi kimia antara lemak atau minyak dan basa atau larutan alkali. Reaksi kimia ini dinamakan dengan reaksi saponifikasi. Berikut itu reaksi saponifikasi antara lemak atau minyak dengan basa. Selanjutnya, untuk macam-macam sabun, yang pertama ada sabun batang. Sabun batang merupakan sabun padat yang berbentuk kotak atau bulat. Sabun ini dibuat dari bahan sodium hidroksida atau NaOH. Maka jika digunakan, kulit kita akan menjadi lebih kering. Yang kedua adalah sabun cair. Sabun cair merupakan sabun yang memiliki kandungan pelembab yang baik. Sabun cair ini dibuat dari bahan potasium hidroksida atau KOH. Mengandung pelembab petroleum yang menjaga agar kulit tetap lembab. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk yang fungsi sabun. Ada dua, yaitu zat emulgator atau pengemulsi, dan yang kedua, sabun berfungsi untuk mengangkat kotoran, baik berupa minyak atau kotoran yang lainnya. Sifat sabun ada tiga. Yang pertama, sabun bersifat basa. Yang kedua, sabun menghasilkan busa atau buih atau foam ya. Dan yang ketiga, sabun bersifat membersihkan. Pertama, sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak rantai panjang, dan sabun akan dihidrolisis oleh air. Karena itu, larutan sabun bersifat basa. Yang kedua, sabun menghasilkan busa. Sabun bisa menghasilkan busa karena sabun dapat mengendapkan logam, misalnya logam Mg atau logam Ca yang ada di dalam air. Yang ketiga, sabun mempunyai sifat membersihkan. Karena sabun memiliki ujung polar dan non-polar sehingga dapat menarik minyak atau kotoran yang ada di dalam air. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian sabun. Bagian sabun itu ada dua. Yang pertama yaitu bagian kepala, disebut dengan atau fungsi hidrofil. Dan yang kedua yaitu bagian ekor atau yang kita sebut dengan hidrofil. Bagian kepala berupa garam dari ion karboksilat, bersifat polar sehingga larut dalam air. Karena ada kata hidrofil, fil berarti suka air ya, intinya itu. Yang kedua itu bagian ekor. Bagian ekor berupa hidrokarbon rantai lurus, bersifat nonpolar sehingga larut dalam minyak atau kotoran. Karena ada kata-kata fob berarti misalnya fobia berarti takut air gitu ya. Ini adalah gambar bagian sabun. Itu ada rantai lurus. Yang rantai lurus itu adalah ekornya. Dan yang COONA itu adalah kepalanya. Sekarang kita lanjutkan ke cara kerja sabun. Prinsip utama kerja sabun adalah gaya tarik antar molekul kotoran, sabun, serta air. Ekor sabun yang berupa rantai karbon panjang akan mengikat kotoran berupa noda minyak atau kotoran yang lainnya. Sedangkan kepala sabun yang bersifat hidrofil akan berikatan dengan air dan peristiwa ini akan membentuk misel. Misel itu seperti berikatan antara kepala sama kepala dan ekor sama ekor. Saat proses pencucian, kotoran akan terangkat dari media yang terkena noda dan larut bersama air. Berikut ini adalah gambar misel itu. Itu adalah misalnya diumpamakan gelas itu berisi campuran air dan sabun. Dan ada noda minyak atau lemak. Itu kepala sabun itu saling membentuk berikatan melingkar, sedangkan ekornya itu
akan menarik minyak yang ada di dalam air tersebut. Ini adalah gambar proses pencucian atau menghilangkan kotoran di dalam air sabun. Yang pertama itu gambar sabun ya, ada kepala sama ekor. Kemudian terjadi pembentukan misel itu saling bergerombol. Dan yang ketiga itu karena di dalam kain ada kotoran, itu gerombolan itu tadi, misel tadi mendekati kain yang kotor itu. Kemudian ekornya akan menarik itu minyak atau nodanya, sedangkan kepalanya akan larut bersama air. Kemudian kotorannya mengendap turun, mengendap ke dasar gelas itu, kainnya menjadi bersih. Anak-anak, kita lanjutkan ke bahan utama pembuatan sabun. Yang pertama ada minyak, dan yang kedua ada NaOH. NaOH ini tadi, bahasa itu tadi ya. Antara minyak sama NaOH ini adalah unsur utama untuk pembentuk sabun yang kalau keduanya ini bereaksi akan terjadi pembentukan atau dengan reaksi saponifikasi akan terjadi sabun. Dua ini saja, minyak dan NaOH. Kemudian kita tambahkan lagi asam stearat. Asam stearat ini berfungsi untuk menjaga kestabilan busa. Yang ketiga ada gliserin. Gliserin ini fungsinya untuk pelembab. Untuk jika kita pakai sabun, sabunnya bisa lembab atau di kulit ini bisa lembab gitu. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol itu sebagai pelarut. Yang keempat ada gula pasir untuk menjernihkan sabun itu, dan kita tambah pewarna serta pewangi. Kerja pembuatan sabun, yang pertama kita panaskan asam stearat tadi dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan minyak, aduk dengan rata. Jika sudah tercampur rata, tambahkan NaOH sampai terbentuk sabun. Itu tadi ya, reaksi saponifikasi tadi. Kemudian ditambahkan gliserin atau pelembab, tambahkan lagi alkohol atau pelarut serta gula. Semuanya diaduk rata, suhunya dijaga tetap 70 derajat. Kemudian setelah tercampur rata ditambahkan pewangi dan pewarna, kemudian sabun siap dicetak. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membersihkan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Sifat fisik deterjen. Yang pertama, deterjen dengan rumus kimia ROSO3Na memiliki dua ujung yang berbeda sifat. Ujung nonpolar atau hidrofob itu adalah rantai lurusnya RO, sedangkan ujung polar atau hidrofil itu adalah kepalanya SO3Na. Deterjen bersifat melarutkan lemak dan tidak terpengaruh kesadaran air. Nah, ini bedanya dengan sabun tadi. Kalau sabun tadi mempengaruhi, kalau ada kesadaran air, airnya mengandung logam, sabunnya itu tidak bisa berbusa. Tapi kalau deterjen ini beda, meskipun airnya mengandung logam, airnya itu sadah, tapi deterjen ini bisa menghasilkan busa. Yang terakhir, tingkat keasaman atau pH deterjen adalah sekitar 10-12. Berikut ini adalah gambar struktur deterjen. Sekarang kita lanjutkan anak-anak cara kerja deterjen. Seperti sabun, deterjen memiliki rantai molekul hidrofobik atau rantai molekul yang tidak suka dengan air. Dan ada komponen hidrofilik, yaitu kepalanya yang suka dengan air. Hidrofobik atau yang kita sebut rantai panjangnya itu ditolak air tapi dapat menarik minyak atau kotoran. Dengan kata lain berarti bahwa salah satu ujung molekul akan tertarik ke air, sedangkan ujung lainnya akan mengikat minyak. Jenis-jenis deterjen ada dua, yaitu deterjen jenis keras dan deterjen jenis lunak. Untuk yang jenis keras, biasanya ini susah untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya bahannya itu, kandungan deterjennya itu ada alkil benzena sulfonat atau ABS. Sedangkan yang deterjen jenis lunak, deterjen ini mudah atau gampang untuk dirusak oleh mikroorganisme. Biasanya kandungan deterjennya ini ada lasnya, lauryl sulfat atau lauryl alkil sulfonat.
Berikut ini adalah kandungan dalam deterjen ya, atau isinya deterjen itu apa aja. Yang pertama ada surfaktan atau surface active agent, yang kedua ada builder, yang ketiga ada filler, dan yang keempat ada additive. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu surfaktan. Surfaktan atau surface active agent merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu hidrofil, suka air, dan hidrofob, itu tidak suka air atau suka lemak. Bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan air, sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Secara garis besar, terdapat 4 kategori surfaktan, yaitu anionik, contohnya ABS, LAS, AOS, dan kationik, contohnya itu garam amonium. Ada non-ionik, nonil phenol polyethoxylene, dan yang keempat ada amphoteric, yaitu asil asetilin diamin. Yang kedua itu builder. Builder atau pembentuk berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air. Kandungan dari builder ini ada fosfat, sodium tripolifosfat atau STTP, yang kedua ada asetat, nitril triasetat, dan etilen diamin tetraasetat. Yang ketiga ada silikat, contohnya itu zeolit, dan yang keempat ada sitrat, contohnya itu asam sitrat. Yang ketiga itu kandungan filler. Filler atau pengisi adalah bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci tetapi menambahkan kuantitas. Contohnya yaitu sodium sulfat. Kuantitas itu maksudnya menambah banyak itu butiran-butiran deterjennya. Yang keempat ada aditif. Aditif adalah bahan suplemen atau tambahan untuk membuat produk lebih menarik. Misalnya pewangi, ditambahi pelarut, pemutih, atau pewarna, dan seterusnya. Contoh komponen aditif yaitu enzim, borak, sodium klorida, dan CMC. Berikut ini adalah bahan untuk membuat deterjen. Yang pertama ada soda as, yang kedua natrium tiosulfat, selanjutnya ada natrium sulfat, natrium bikarbonat, teksapon, STTP, natrium klorida, dan parfum. Berikut ini adalah prosedur kerja pembuatan deterjen. Masukkan soda as ke dalam wadah, kemudian tambahkan teksapon, aduk hingga rata. Setelah itu masukkan natrium tiosulfat, masukkan natrium bikarbonat, aduk terus hingga rata. Kemudian ditambahkan natrium sulfat dan NaCl. Yang terakhir ditambahkan parfum, aduk semua hingga rata, dan kemudian kita ayak supaya butirannya itu sama. Setelah itu deterjen siap kita gunakan. Materi hari ini yaitu tentang sabun dan deterjen. Tolong dipahami, dan ini ada tugas dari ibu. Dikerjakan, ditulis di buku tulis, dikerjakan, kemudian tugasnya dikirim ke kelas digital. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ibu tadi, video tentang deterjen dan sabun. Ibu harap kalian di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.